Raja Namrud, demikian nama dari seorang raja yang sombong ini. Dalam sejarah Islam, Raja Namrud telah tercatat namanya sebagai salah seorang penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Tidak hanya sampai di situ, Raja Namrud juga berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan karena merasa bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Kisah ini bermula ketika Raja Namrud menggelar acara makan malam di istana kerajaannya. Karena sifatnya adalah istimewa, maka semua orang diundang termasuk Nabi Ibrahim AS sendiri. Ketika para tamu sedang menikmati hidangan makan malam, Raja Namrud pun langsung melontarkan pertanyaan ke para undangan yang hadir pada saat itu. "Siapakah Tuhanmu?" Demikian Raja Namrud bertanya. "Namrudlah Tuhanku." Hampir seisi ruangan menjawabnya terkecuali Nabi Ibrahim AS. Raja Namrud langsung merasa kaget ketika Nabi Ibrahim AS menjawab, "Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan." Mendapat jawaban seperti itu lantas membuat Raja Namrud malu dan berang. Menurutnya, kalau hanya menghidupkan dan mematikan dirinya pun bisa. Langsung dipanggilnya salah seorang prajuritnya, pedangnya dihunus dan ditusukkan ke tubuh prajurit tersebut. Tak lama kemudian prajurit itu pun tewas. Mendapat argumen seperti itu, Nabi Ibrahim AS kembali menyatakan bahwa Tuhan yang ia sembah mampu mendatangkan matahari dari ufuk timur lalu menenggelamkannya di belahan bumi bagian barat. Bisakah engkau wahai Namrud melakukan itu? Mendengar jawaban itu, Raja Namrud pun terdiam dan langsung mengusir Nabi Ibrahim AS keluar tanpa memberikan sedikit pun makanan. Karena merasa dipermalukan, Raja Namrud pun mulai membuat rencana untuk membunuh Nabi Ibrahim beserta dengan pengikutnya. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 700.000 bala tentara disiapkan Raja Namrud untuk menyerang Nabi Ibrahim AS beserta pengikutnya. Rasa sombong yang semakin kuat tertanam dalam hati membuat raja yang zalim ini berani menantang Allah SWT. Tanpa sadar, Raja Namrud telah ingkar dan lupa bahwa penguasa langit, bumi, dan alam semesta ini adalah Allah SWT semata. Tak lama berselang, Allah SWT pun menjawab tantangan Raja Namrud dengan mengirimkan bala tentaranya bukan dalam bentuk sosok manusia, melainkan ribuan nyamuk yang terbang secara bergerombol ke arah pasukannya. Pada awalnya, Raja Namrud masih bisa tertawa karena melihat bala tentara Allah sang junjungan Nabi Ibrahim AS hanyalah nyamuk. Akan tetapi, melihat jumlahnya yang semakin banyak dan terus bertambah hingga tampak seperti awan hitam yang sedang menutupi langit, Raja Namrud pun mulai merasa ciut. Tidak butuh waktu lama, pasukan Raja Namrud langsung tercerai-berai oleh serangan dari bala tentara nyamuk ini. Sebenarnya pada saat serangan bala tentara nyamuk terjadi, Raja Namrud masih bisa lari ke istana untuk menyelamatkan diri. Selama beberapa hari, Raja sombong dan zalim ini bersembunyi di dalam sebuah ruangan yang semua saluran udaranya ditutup dengan rapat. Namun atas kehendak Allah SWT, ada seekor nyamuk berhasil lolos dan masuk ke ruangan tersebut dan langsung masuk ke tubuh Raja Namrud melalui hidungnya. Nyamuk ini kemudian masuk ke bagian otaknya sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di bagian kepala sang raja. Merasa tidak tahan dengan rasa sakitnya, Raja Namrud memanggil tabib kerajaan untuk memeriksanya. Akan tetapi, tabib tersebut juga tidak bisa untuk menyembuhkannya. Hingga pada akhirnya, Raja Namrud memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan hal gila ini. "Cepat pukul kepalaku dengan kuat sekarang," demikian permintaan Raja Namrud kepada istrinya. Waktu awalnya permintaan tersebut ditolak oleh istrinya, akan tetapi karena Raja Namrud terus meminta sambil mengancam akan menghukum mati istrinya tersebut jika tidak mengabulkan permintaannya, maka dengan terpaksa istrinya melakukannya. Raja Namrud adalah musuh bebuyutan Nabi Ibrahim alaihissalam. AS. Waktu bayi sang raja adalah anak buangan, dia dibesarkan dan disusui macan tutul. Diriwayatkan bahwa Sam, Ham, dan Yafits, anak-anaknya Nuh, dipencarkan menjadi 3 orang-orang yang mendapat titel kenabian berasal dari keturunan Sam. Mereka menempati daerah Hijaz dan sekitarnya. Orang-orang yang mempunyai kekuatan berasal dari keturunan Ham. Mereka menempati daerah sebelah barat. Dan orang-orang yang memiliki sifat kesewenang-wenangan berasal dari keturunan Yafits. Mereka menempati daerah sebelah timur. Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi. Kausi memiliki anak yang bernama Kan'an dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrus yang telah disinggung di atas. Kan'an adalah orang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrus. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu, Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, "Anak ini terlahir akan membawa kejelekan."
bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati. Karena mendengar omongan tersebut, wanita tersebut membawa Namrus, dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya, ibunya datang mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrus. Ketika Namrus melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrus bisa menghancurkan pasukan Kanan. Kanan penasaran mencari Namrus, namun Namrus berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya, Kanan tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Namrus pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah bapaknya. Akhirnya, tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrus. Setelah itu, dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrus bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat. Selamat datang di channel Black Reds 79. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini.